Kali ini Good People akan menyimak tentang ritual turun mandi. Seperti apa mitos tradisi kelahiran bayi di Minangkabau tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Good People, momen kelahiran bayi adalah momen istimewa bagi pasangan suami istri, juga bagi keluarga besar mereka. Sebab itulah di Indonesia, momen kelahiran bayi kerap ditandai dengan sebuah acara sesuai adat istiadat yang diturunkan oleh para leluhur terdahulu. Di Sumatera Barat, di daerah Solok misalnya, ada upacara turun mandi yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat atas bayi yang baru lahir ke dunia. Bagi masyarakat Minangkabau, upacara turun mandi juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga. Tradisi turun mandi dilakukan saat si bayi baru beberapa hari dilahirkan sang ibu. Prosesnya dilakukan dengan membawa si bayi ke sungai terdekat dari kediaman mereka. Sebelum acara turun mandi dilakukan, terlebih dahulu ditentukan waktu acara pelaksanaan akan diselenggarakan. Bagi masyarakat Minangkabau, tradisi turun mandi biasanya dilakukan pada tanggal ganjil untuk bayi laki-laki dan tanggal genap untuk bayi perempuan. Dan hari pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan cara menghitung sejak hari pertama kelahiran sang bayi. Untuk melaksanakan tradisi turun mandi ini, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang tua. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tradisi turun mandi ini tidak dilakukan sembarangan, termasuk dalam berbusana yang akan dikenakan. Lalu ada tampang karambia tumbua atau bibit pohon kelapa yang sudah tumbuh dan siap untuk ditanam. Di mana jika si ibu dan anak sudah berada di air pemandian atau sungai, kelapa tersebut kemudian dijatuhkan dari hulu. Lalu si ibu atau ayah akan menangkapnya ketika kelapa mendekati si bayi. Lalu, kelapa tersebut dibawa ke rumah dan ditanam sebagai simbol bekal si anak ketika dewasa. Lalu ada pula tangguak, yakni jaring berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menangkap ikan. Tangguak ini berfungsi untuk mengambil batu sebanyak 7 buah dari dalam sungai. Kemudian, dibawa pulang dan ditanam bersama dengan bibit kelapa dalam satu lubang galian. Selanjutnya, ada palo nasi yang dicampur darah ayam dan arang. Mitosnya, palo nasi ini berguna untuk mengusir makhluk halus yang ingin ikut merayakan turun mandi. Palo nasi disiapkan sebanyak 3 bejana. 2 diantaranya diletakkan di jalan menuju sungai, dan 1 bejana dibawa langsung ke sungai. Seperti itulah syarat-syarat turun mandi. Meski di beberapa daerah di Sumatera Barat ada sedikit perbedaan dalam hal persyaratan. Namun pada hakikatnya, tradisi turun mandi adalah hal yang dilakukan ketika ada bayi yang lahir ke dunia di masyarakat Minangkabau. Pada hakikatnya, tradisi turun mandi memiliki makna penting di dalamnya. Seperti yang dilakukan nenek moyang di Minangkabau terdahulu, bahwa ada terselip arti filosofis dari turun mandi. Tradisi turun mandi juga menjadi wujud untuk merawat dan melestarikan kebudayaan yang ada di tanah Minang. Bahkan dimaklumi jika si bayi tidak dibawa ke sungai dengan alasan tertentu, namun tetap dilakukan mandi meski dilakukan di halaman atau di dalam rumah. Di Bali juga ada tradisi menyambut kehadiran bayi yang lahir ke dunia. Namanya macolongan atau mecolongan. Macolongan adalah salah satu ritual yang dilaksanakan pada saat upacara bulan Pitung Dina yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nyama Bajang yang telah melindungi dan menjaga si bayi sejak di dalam kandungan. Nyama Bajang sendiri merupakan sebuah kekuatan yang membantu catur sanak saat bayi berada dalam kandungan. Nyama Bajang sendiri mitosnya ada sebanyak 108 dan salah satunya bernama Bajang Colong. Bajang colong inilah yang selanjutnya disimbolkan dengan 2 ayam pitik. Macolongan sendiri banyak yang salah mengartikan dengan makna mencuri. Padahal tidak demikian maksudnya. Memang macolongan berasal dari kata colong yang berarti mencuri. Namun yang dimaksud bukanlah mencuri pitik atau ayam, melainkan yang dicuri adalah mala atau sebel kandelnya si bayi yang dicuri melalui ayam pitik. Ayam colong tidak boleh dipotong karena merupakan simbol bajang colong yang membantu catur sanak atau saudara empat ketika menjaga bayi dalam kandungan. Pada saat upacara macolongan, ayam tidak hanya dipegang, melainkan dipatukan ke jidat bayi untuk ayam jantan dan di kedua bahu bayi untuk ayam betina yang dilakukan oleh pemangku adat.
Jadi dalam macolongan yang dicuri adalah dosa dan sifat buruk si bayi agar kelak bersih jiwanya. Acara macolongan juga dapat dilakukan di dapur rumah, namun tetap dipimpin oleh pemangku adat. Jika upacara macolongan dilakukan saat bayi berumur 42 hari atau 1 bulan 7 hari sejak kelahirannya, maka dianggap sudah waktunya untuk mengembalikan nyama bajang ke tempat asalnya, karena dianggap sudah tidak memiliki tugas lagi. Dan sebagai pengganti nyama bajang adalah 2 ekor ayam, 1 jantan dan 1 betina. Lalu sebagai simbol perwujudan nyama bajang adalah sebuah buki atau periuk tanah yang bagian bawahnya bolong, yang disebut bajang telebingka. Kemudian sebuah pusu biu atau jantung pisang diisi pis bolong atau uang kepeng yang disebut bajang pusu. Lalu ada papah nyuh atau pelepah kelapa yang berlubang diisi secari kain putih dan ditandai tapak darah dengan kapur sirih yang disebut bajang papah. Kemudian ada bajang rarege yang dilengkapi sebuah genjer yang terbuat dari pelepah jaka, dihiasi bunga warna merah atau kembang sepatu. Sedangkan pitik disebut bajang colong. Jadi upacara ini untuk melepas kepergian semua bajang karena tugas mereka menjaga bayi di dalam kandungan telah selesai. Upacara macolongan atau mecolongan kian menambah kekayaan khasanah budaya bangsa di Indonesia. Inilah tradisi nenek moyang yang tetap lestari, bersimbol pitik mematuk bayi untuk menghilangkan segala sifat buruk di dalam diri. Itulah tadi tradisi macolongan di Pulau Bali yang begitu syarat arti.